Ada sebuah pertanyaan sunyi yang bergema di koridor banyak rumah sakit, rumah duka, dan rumah berkabung Kristen. Sebuah pertanyaan yang tidak selalu diucapkan dengan lantang, tetapi sangat melukai hati mereka yang memikirkannya. Apa yang akan terjadi jika saya memutuskan, atau jika seseorang memutuskan untuk saya, untuk kremasi alih-alih penguburan tradisional? Apakah saya masih bisa bangkit kembali? Akankah Tuhan mengizinkan itu? Pertanyaan ini bukanlah sesuatu yang sepele, pertanyaan ini menyentuh misteri terdalam dalam iman kita, kebangkitan orang mati. Dan ketika pertanyaan ini bercampur dengan keputusan-keputusan modern, dengan desakan ekonomi atau ketidaktahuan, ia bisa meninggalkan banyak jiwa yang gelisah, ragu apakah mereka telah menyinggung Tuhan atau tanpa sadar menghukum orang yang mereka cintai. Namun hari ini, dalam pesan ini yang tidak ingin dibungkam oleh Paus Leo X, Anda akan menemukan jawaban yang jelas, penuh kasih, dan benar, jawaban yang diajarkan oleh gereja. Dan apa yang akan Anda temukan akan memberi Anda kedamaian, penghiburan, dan bahkan undangan mendesak untuk mengambil keputusan dengan kebijaksanaan rohani. Bersiaplah untuk sebuah wahyu yang bukan hanya menyangkut nasib tubuh setelah kematian, tetapi juga tentang bagaimana kita harus merawat jiwa kita sebelum semuanya terlambat. Jika pesan semacam ini berbicara kepada jiwamu, jika kamu mencari penghiburan, kejelasan, dan kebenaran di tengah banyaknya kebingungan modern, aku mengundangmu sekarang untuk berlangganan saluran Paus Leo X, kata-kata yang membangkitkan jiwa. Di sini, setiap video adalah cahaya di tengah kegelapan, sebuah kata yang menyembuhkan luka terdalam, dan sebuah undangan dari Tuhan untuk hidup dengan tujuan, dengan iman, dan dengan harapan. Sekarang bergabunglah denganku, karena apa yang akan kamu dengar bisa mengubah cara kamu menjalani hidup dan menghadapi kematian. Sejak awal abad-abad pertama kekristenan, gereja telah dengan tegas menyatakan satu kebenaran yang sering dilupakan oleh dunia modern, tubuh manusia bukanlah penjara bagi jiwa atau sekadar cangkang sekali pakai. Ia adalah ciptaan Allah dan ikut ambil bagian dalam penebusan kita. Dalam sayahad yang kita doken setiap hari minggu, kita mengikapkan, aku percaya akan kebangkitan tubuh dan kehidupan kekal. Ini bukanlah sebuah metafora, tetapi janji yang nyata. Kristus tidak datang hanya untuk menyelamatkan jiwa, Ia datang untuk menebus seluruh manusia, jiwa dan tubuh, bersatu untuk selama-lamanya dalam kekekalan. Karena alasan ini, sejak awal umat Kristen menguburkan orang mati mereka dengan hormat yang dalam, meniru teladan Yesus yang dikuburkan dalam makam yang baru. Katakombe bukan sekadar tempat persembunyian, itu adalah tempat suci, pemakaman yang diubah menjadi kuil. Mengapa? Karena tubuh orang yang telah dibaptis adalah bait Roh Kudus, dan bahkan ketika ia mati, ia tidak kehilangan martabatnya ataupun harapannya. Penguburan Kristen menjadi bentuk pengakuan iman akan kebangkitan. Tubadaitnam seperti benai di tanah. Menanti hari yang mulia ketika Kristus akan membangkitkannya kembali, dalam bentuk yang ditransformasikan, tidak dapat binasa, dan mulia. Namun dalam beberapa dekade terakhir, muncul sebuah kekhawatiran. Kremasi, yang dahulu ditolak oleh gereja, kini tampaknya menjadi hal yang lazim. Beberapa umat Katolik bertanya-tanya, apakah itu diperbolehkan? Apa yang gereja katakan hari ini? Dan yang terpenting, jika saya dikremasi, apakah Tuhan masih bisa membangkitkan saya? Sebelum menjawab itu, ada sesuatu yang harus benar-benar kita pahami, kuasa Tuhan tidak dibatasi oleh materi. Tuhan yang sama yang membentuk manusia dari debu tanah, yang menciptakan alam semesta dari kehampaan, juga mampu mengumpulkan kembali abu yang tersebar di laut, udara, atau sudut manapun di planet ini. Kebangkitan bukanlah perbuatan manusia, itu adalah karya Allah, dan baginaya tidak ada yang mustahil, namun apa yang kita lakukan terhadap tubuh kita mencerminkan apa yang kita percayai. Dan disinilah ajaran gereja memainkan peran penting, menolong kita untuk mengambil keputusan yang sadar, penuh hormat, dan dilandasi iman. Sebab tidak semua yang mungkin itu baik. Dan meskipun kremasi tidak menghalangi kebangkitan, seperti yang akan kita lihat, hal itu bisa mengandung luka yang lebih dalam, hilangnya pandangan Kristiani tentang tubuh, jiwa, dan tujuan kekal kita telah dibuat percaya bahwa tubuh itu bisa dikorbankan. Kita telah dibuat percaya bahwa berhemat lebih penting daripada mengekspresikan cinta, bahkan setelah kematian. Kita telah dibuat lupa bahwa cara kita memperlakukan orang yang telah meninggal menunjukkan seberapa besar nilai yang kita berikan pada kehidupan. Namun apa yang terjadi di sebuah kota kecil di Italia, tentang seorang santa yang tubuhnya tidak membusuk, akan membuat kita melihat semua ini dengan mata yang berbeda.
Apa yang terjadi pada tubuhnya beberapa dekade setelah kematiannya akan membuat Anda merenung dalam-dalam tentang makna kebangkitan. Pada tahun 1930, di kota kecil Lucca, Italia, sekelompok biarawati memutuskan untuk menggali kembali jenazah seorang karmelit muda yang telah meninggal lebih dari 30 tahun sebelumnya. Namanya adalah Santa Gemma Galgani. Gemma wafat pada tahun 1903 dalam usia 25 tahun, setelah kehidupan singkat yang ditandai dengan penglihatan-penglihatan mistik, penderitaan yang dipersembahkan demi kasih kepada Kristus, dan devosi mendalam terhadap sengsara Tuhan. Ia adalah seorang wanita muda yang sederhana, yatim piatu, dan rapuh, namun dipenuhi oleh api batiniah yang hanya bisa datang dari surga. Selama hidupnya, banyak orang tidak mempercayai penglihatannya, sebagian lainnya mengejek kekudusannya. Namun setelah kematiannya, sesuatu mulai berubah. Makamnya dikunjungi oleh ribuan orang yang menerima rahmat, kesembuhan, dan pertobatan. Ketika akhirnya diputuskan untuk membuka makamnya untuk proses kanonisasi, kekaguman pun menyelimuti semua yang hadir. Tubuh Gemma terawatkan dengan sempurna, tangan, wajah, rambut, semuanya utuh, seolah-olah ia sedang tidur. Waktu yang berlalu tidak menghancurkannya, namun hal yang paling mengesankan bukan hanya kejadian fisiknya, melainkan reaksi spiritual yang muncul pada mereka yang menyaksikannya. Banyak yang berlutut, beberapa menangis, dan yang lain berkata, benar adanya, tubuh itu kudus. Ia tidak lenyap, tidak musnah. Ia menanti kebangkitan. Kasus-kasus orang suci yang tubuhnya tidak membusuk bukanlah suatu standar atau janji bagi semua orang, tetapi tanda-tanda profetik, tanda nyata yang diizinkan Tuhan untuk mengingatkan kita bahwa daging bukanlah sampah, tetapi benih kekekalan. Lalu, apa hubungannya ini dengan kremasi? Sangat besar, karena ketika tubuh seorang kudus bertahan, ketika kematian tidak mampu merusaknya, yang diwartakan bukan hanya kebajikan pribadi, tetapi sebuah kebenaran universal, kematian bukanlah kata terakhir. Sebaliknya, ketika kremasi dipilih tanpa permenungan, tanpa iman, atau bahkan sebagai bentuk penolakan terhadap kebenaran-kebenaran Kristiani, kita berisiko menghapus tanda nyata harapan itu. Saya ulangi, gereja tidak mengutuk kremasi. Tuhan tidak terhalang oleh api. Namun, benar juga bahwa cara kita mengucapkan selamat tinggal kepada orang mati mengungkapkan sesuatu tentang iman kita akan kebangkitan. Dalam hidup Santa Gemma, tubuhnya yang tidak membusuk bukanlah suatu keajaiban yang terisolasi, melainkan Gemma Injil, dan pada hari ketiga ia bangkit menurut kitab suci. Ia berharap kepada Kristus, dan tubuhnya, bahkan di dalam kubur, mewartakannya. Tapi apa makna semua ini bagi kita, orang Kristen abad ke-21, di dunia yang terasa semakin cepat? Yuseng dan serba pakai buang? Jawabannya lebih dalam dari yang bisa kita bayangkan. Di mana batas antara apa yang musnah dan apa yang tidak abadi? Tubuh memang mati, membusuk, menjadi debu atau abu. Namun ada sesuatu dalam diri kita yang tidak bisa padam oleh tanah atau api, janji Tuhan. Dalam kitab Ayub, salah satu kitab tertua dalam Alkitab, kita membaca salah satu pernyataan iman paling mengejutkan tentang kebangkitan. Ayub, yang tertutup borok, dihina, dan telah kehilangan segalanya, menyatakan dengan teguh, aku tahu bahwa penebusku hidup, dan pada akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Dan sesudah kulit tubuhku rusak, dalam tubuhku aku akan melihat Allah. Ayub 19:25-26. Apa artinya ini? Bahwa meskipun tubuh hancur, identitas manusia tidak hilang. Sekalipun kita menjadi abu, Tuhan tidak membutuhkan sepotong tulang pun untuk membangkitkan kita kembali. Ia mengingat setiap sel, setiap serat keberadaan kita, setiap air mata yang pernah kita teteskan, setiap tindakan kasih yang kita lakukan. Dalam kesunyian, kebangkitan bukanlah rekonstruksi anatomi, melainkan penciptaan baru yang mulia, misterius namun nyata. Santo Paulus menjelaskannya dengan gambaran yang kuat, yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohaniah. Yang fana ini akan mengenakan yang tidak fana, yang dapat mati ini akan mengenakan yang tidak dapat mati. 1 Korintus pukul 15:44-53. Jadi, apa sebenarnya masalah dari kremasi? Bukan api itu sendiri, melainkan niat hati. Dengan hati seperti apa keputusan itu dibuat. Jika saya melakukannya karena saya tidak lagi percaya pada kebangkitan, karena saya menganggap tubuh sebagai beban, atau karena saya mengikuti logika dunia yang mengutamakan solusi yang paling murah, cepat, dan higienis. Di setelah kita perlu terbangkan, sebab tubuh bukanlah sampah. Ia adalah benai, bait Allah, alat rahmat. Dengan tubuh ini kita memeluk, melayani, menangis,
menderita, dan mencintai. Maka bagaimana mungkin kita tidak memperlakukannya dengan hormat? Bahkan setelah kematian, kremasi, meskipun hari ini diizinkan oleh gereja dalam kondisi tertentu, tidak seharusnya menjadi ekspresi penolakan terhadap iman. Katekismus menjelaskannya dengan jelas, gereja memperbolehkan kremasi selama tidak dipilih. Karena alasan yang bertentangan dengan ajaran Kristiani, KGK 2301. Dan apakah alasan-alasan yang bertentangan itu? Penyangkalan akan kebangkitan, penghinaan terhadap tubuh, atau gagasan bahwa kematian adalah akhir yang mutlak. Oleh karena itu, pertanyaan yang lebih dalam bukanlah, apakah Tuhan bisa membangkitkan orang yang dikremasi, melainkan, apa yang diungkapkan oleh keputusanku tentang apa yang aku percayai mengenai Tuhan, tubuhku, dan tujuan kekalku? Dan disinilah Paus Leo X hadir dengan peringatan yang jelas, penuh kasih, tetapi juga membara sakra rohani. Di zaman di mana segalanya terasa lenyap, iman, keluarga, penghormatan terhadap orang mati, maka menjadi mendesak untuk sekali lagi mewartakan martabat tubuh, keindahan harapan Kristiani, dan kewajiban suci untuk tidak memperlakukan hal yang Kikal Siliola itu sampai kata-kata ini bukanlah kutukan. Ini adalah seruan. Karena selama masih ada waktu, masih ada harapan. Namun, bagaimana kita bisa menjalani harapan ini dalam kehidupan sehari-hari, ketika budaya modern mendorong kita ke arah yang berlawanan? Apa yang akan Anda dengar selanjutnya bisa mengubah cara Anda memaknai setiap tindakan kecil dalam rutinitas harian Anda. Kita hidup di dunia yang takut menatap kematian, yang menyembunyikannya di balik layar, menyamarkannya sebagai statistik, dan mengubahnya menjadi proses logistik. Dan di tengah perlombaan ini, yang paling esensial justru hilang. Kematian bukanlah akhir administratif. Ia adalah ambang yang kudus. Berapa kali kita mendengar kalimat seperti, saya tidak mau diadakan misa arwah, bakar saja semuanya, jangan buang-buang uang untukku, buang ke laut, saya tidak peduli dengan tubuhku? Kalimat-kalimat itu terdengar seperti kerendahan hati, namun seringkali penuh luka yang dalam, lupa bahwa kita diciptakan untuk kekekalan, dan ini memiliki konsekuensi. Ketika kita tidak lagi berjaga bagi orang mati, justru yang hidup yang kehilangan penghiburan saat berkabung. Ketika kita tidak lagi mendoakan mereka yang telah tiada, kita mulai percaya bahwa mereka tak lagi membutuhkan doa kita. Ketika kita memperlakukan tubuh seperti sesuatu yang dibuang, tanpa doa, tanpa berkat, tanpa perawatan, kita lupa bahwa tubuh itu adalah sesuatu yang kudus ketika masih hidup. Pernahkah Anda memperhatikan bagaimana orang Kristen zaman dahulu menghadapi saat kematian? Mereka menyalakan lilin, melantunkan mazmur, mengurapi yang sakit, mengelilingi mereka dengan cinta dan keheningan. Dan ketika mereka meninggal, mereka mengenakan pakaian yang layak, berjaga dengan doa, dan menguburkan dengan air mata dan harapan, bukan sebagai formalitas, tetapi sebagai persembahan. Namun, dalam banyak keluarga saat ini, kematian nyaris menjadi sesuatu yang tak terlihat. Sebuah panggilan telepon dari rumah sakit, sebuah guci abu yang diserahkan tanpa misa, tanpa komunitas, tanpa prosesi. Dan ini bukan untuk mengkritik siapapun, ada situasi di mana keadaan tidak memungkinkan untuk berbuat lebih. Tapi kita harus berhenti sejenak dan bertanya pada diri sendiri, apakah kita sedang kehilangan makna Kristiani tentang tubuh dan kematian? Sebab ketika kita belajar merawat jasad orang-orang yang telah pergi, kita juga belajar menghormati yang masih hidup. Ketika kita mengiringi kematian dengan iman, kita pun belajar menjalani hidup dengan iman. Ketika kita memberi martabat pada sebuah pemakaman, kita menabur harapan dalam hati mereka yang ditinggalkan. Dan ini bukan soal mengeluarkan uang lebih banyak. Ini soal mengasihi dengan lebih baik. Apakah mungkin merayakan kremasi dengan martabat Kristiani? Tentu. Tapi itu memerlukan doa, rasa hormat, dan tanda-tanda iman yang nyata. Itu tidak boleh direduksi menjadi sekadar kotak abu yang disimpan di lemari. Gereja bersikeras, abu jenazah harus disimpan di tempat suci, bukan disebar, bukan disimpan di rumah, melainkan di kuburan yang diberkati atau kolumbarium, tempat di mana kita bisa berdoa bagi orang yang telah meninggal dan menanti kebangkitan bersama, karena tubuh, meskipun telah menjadi abu, tetap menantikan kedatangan Kristus. Tapi apa sebenarnya yang dikatakan gereja? Apa aturan yang diberikan? Dan kebijaksanaan apa yang tersembunyi di baliknya? Apa yang diajarkan magisterium mengenai hal ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang akan memberkati keluarga Anda untuk selamanya. Gereja, sebagai ibu dan guru, tidak memerintah karena kehendak sendiri, tetapi membimbing karena kasih. Dan dalam hal kematian dan takdir tubuh,
Suaranya kini lebih relevan dan dibutuhkan daripada sebelumnya. Pada tahun 2016, Kongregasi untuk Ajaran Iman menerbitkan dokumen Ad Resurgendum Cum Christo, yang berarti, untuk bangkit bersama Kristus. Dokumen ini menggarisbawahi satu hal penting. Gereja sangat menganjurkan kebiasaan saleh untuk menguburkan tubuh orang mati, sebagaimana yang terjadi pada tubuh Kristus sendiri. Mengapa anjuran ini diberikan? Karena penguburan secara nyata mengungkapkan emanakan kebangkitan orang mati. Tubuh yang selama hidup adalah bait Roh Kudus, layak untuk beristirahat di tempat suci sambil menantikan kedatangan kembali Tuhan dalam kemuliaan. Ini bukan tentang menolak kremasi. Dokumen itu sendiri menyatakan dengan jelas, kremasi tidak bertentangan dengan iman Kristiani, selama pilihan itu tidak didasarkan pada alasan yang bertentangan dengan doktrin. Tetapi dokumen tersebut juga memperingatkan terhadap beberapa penyalahgunaan, dilarang menyebar abu di laut, hutan, atau udara. Dilarang menyimpan abu di rumah. Dilarang mengubahnya menjadi souvenir atau perhiasan. Mengapa begitu banyak peringatan? Karena tubuh bukanlah kenang-kenangan. Ia adalah sesuatu yang kudus, telah diurapi dalam baptisan, diberi makan melalui ekaristi, dan didamaikan dalam pengakuan dosa. Karena alasan inilah gereja meminta agar abu disimpan di tempat yang diberkati, di mana mereka dapat menerima doa dan penghormatan. Katekismus juga mengingatkan kita bahwa tubuh orang yang meninggal harus diperlakukan dengan rasa hormat dan kasih, dalam iman dan pengharapan akan kebangkitan. Penguburan orang mati adalah suatu perbuatan belas kasih jasmani, KGK 2300. Ini bukan sekadar tradisi lama, melainkan tindakan iman yang hidup. Ketika seorang Kristen dikuburkan, makamnya menjadi semacam buaian keabadian, di sanalah ia beristirahat seperti benih di tanah, menanti hari ketika Tuhan menyebut namanya dan membangkitkannya dalam kehidupan baru. Bahkan Paus Benediktus XV menyatakan, cara kita memperlakukan orang mati adalah cerminan langsung dari bagaimana kita percaya pada kehidupan kekal. Dan Paus Leo X, dalam salah satu homilinya yang paling terkenal mengenai hal ini, menambahkan, jangan takut pada debu dalam waktu, tetapi takutlah melupakan Tuhan, karena siapapun yang berharap pada Tuhan, meskipun mati, akan hidup. Inilah keindahan kekristenan. Tidak ada abu yang tidak bisa dihembuskan Tuhan dan diubah menjadi kemuliaan. Tapi itu juga tanggung jawab kita untuk menjawab dengan iman, dengan rasa hormat, dan dengan kesaksian hidup. Namun kini muncul pertanyaan yang menyayat hati, apa yang dikatakan oleh cara hidupku tentang cara aku mati? Apakah aku siap menyerahkan tubuh dan jiwaku ke dalam tangan Tuhan? Apa yang berikut ini adalah seruan langsung kepada nurani Anda. Mudah untuk merencanakan apa yang akan dilakukan terhadap tubuh kita setelah kita mati. Tapi pertanyaan sejatinya bukan hanya, apa yang akan terjadi ketika aku mati, melainkan, bagaimana aku memperlakukan tubuhku selagi aku masih hidup? Santo Paulus menyatakannya dengan jelas dalam suratnya kepada jemaat di Korintus. Tidakkah kamu tahu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Maka muliakanlah Allah dengan tubuhmu. 1 Korintus 6, 19, 20. Dan ini bukan hanya soal dosa terhadap kesucian seperti yang sering dipikirkan banyak orang, tapi juga tentang istirahat yang kita tolak untuk diri kita sendiri, makanan yang kita gunakan untuk melarikan diri, obat-obatan yang kita tolak dengan keras kepala, kecanduan yang kita biarkan dalam diam, dan penghinaan tersembunyi terhadap siapa diri kita. Dan tahukah Anda apa yang paling menyakitkan? Kita sering memperlakukan diri kita sendiri seolah-olah kita dapat dikorbankan. Kita menatap cermin dengan rasa malu. Kita membandingkan diri dengan orang lain. Kita membiarkan diri kita dihancurkan oleh stres, dendam, dan rasa bersalah. Dan seiring waktu, penghinaan terhadap tubuh kita juga memadamkan harapan dalam jiwa kita. Tuhan tidak menginginkan itu untukmu. Tubuhmu, meskipun rapuh, meskipun menua, meskipun ditandai oleh penyakit atau luka, tetaplah kudus. Ia telah disembat oleh Kristus di kayu salib. Ia telah ditebus oleh Nia dalam kebangkitan. Dan suatu hari nanti, tubuh itu akan diubah menjadi kemuliaan. Tapi kemuliaan itu dimulai dari sekarang, dalam cara kamu memperlakukannya. Periksalah hidupmu. Apakah aku merawat tubuhku sebagai anugerah atau sebagai beban? Apakah aku memberi makan jiwaku dengan doa, tetapi melupakan bahwa aku juga harus memberi kekuatan pada tubuhku? Apakah aku menghindari tanggung jawab atas kesehatanku, berkata bahwa Tuhan akan mengurus semuanya, padahal aku sendiri tidak melakukan bagianku? Dan apakah aku mendampingi kematian orang-orang terkasihku dengan iman dan rasa hormat? Apakah aku sudah merenungkan bagaimana aku ingin dikuburkan dan apakah itu benar-benar mencerminkan apa yang kupercaya?
Apakah aku sudah berdiskusi dengan keluargaku tentang pentingnya pemakaman Kristiani? Sebab bagian ini bukan hanya sebuah permenungan, ini adalah undangan untuk mempersiapkan diri, bukan dengan ketakutan, tapi dengan ketenangan, dengan iman, dan dengan kerendahan hati. Dan jika kamu telah melakukan kesalahan, jika kamu harus mengambil keputusan sulit di masa lalu, ketahuilah, Tuhan mengenal hatimu. Yang terpenting adalah bagaimana kamu hidup hari ini dan kesaksian apa yang kamu pilih untuk berikan ke depan. Ingatlah, cara kamu memperlakukan tubuhmu sangat mencerminkan apa yang kamu percayai tentang jiwamu. Dan apa yang kamu percayai tentang jiwamu mengatakan segalanya tentang bagaimana kamu memandang kekekalan, namun bahkan di tengah begitu banyak pertanyaan, keraguan, dan keputusan, ada satu janji yang tak pernah gagal. Tuhan tidak akan membiarkan mereka yang mengasihinya tinggal dalam debu. Berikut ini adalah pesan penghiburan dan harapan yang bisa mengubah cara kamu memandang masa depanmu. Jika kamu pernah berdiri di hadapan sebuah makam, jika kamu pernah memegang sebuah guci yang berisi abu seseorang yang kamu cintai, jika kamu pernah merasakan beratnya kesunyian dalam ruangan kosong setelah sebuah perpisahan, maka kamu tahu, ada pertanyaan yang berteriak dalam jiwamu, di mana dia sekarang? Apakah dia bisa mendengarku? Apakah aku akan bertemu dengannya lagi? Dan mungkin yang lebih dalam lagi, apakah Tuhan akan mengingat dia? Apakah dia akan mengingat aku? Jawabannya, saudara terkasih, adalah, ya. Selamanya ya. Sebab Tuhan tidak meninggalkan anak-anaknya, bahkan ketika kematian tampak telah menutupi mereka dengan debu. Dialah yang pertama kali masuk ke dalam makam, dan dia jugalah yang pertama keluar dari sana dalam kemuliaan, dan dia melakukan itu agar kematian tidak pernah lagi menjadi kata terakhir. Nabi Yesaya telah mengumumkannya dengan penuh kuasa, ia akan menelan maut untuk selama-lamanya, dan Tuhan Allah akan menghapus air mata dari segala wajah. Yesaya 25:8, dan Santo Paulus menegaskannya dengan sukacita, ketika yang fana ini telah mengenakan yang tidak fana, maka akan genaplah firman ini, maut telah ditelan dalam kemenangan. Di mana, hai maut, kemenanganmu? 1 Korintus 15:54-55, namun Mungkin yang paling mengabar jiwa adalah janji Yesus sendiri, akila kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia telah mati. Yohanes pukul 11.25, musik, bisakah kamu membayangkan hari mulia itu? Ketika langit terbuka, ketika suara sangkakala menggema ke seluruh semesta, ketika setiap jiwa setia mendengar namanya dipanggil oleh Tuhan, bahkan abu yang terlupakan di dasar laut akan dikumpulkan kembali oleh kuasa kasih-Nya. Tuhan tidak memerlukan tulang utuh untuk membangkitkan seorang anak. Dia tidak perlu tubuh yang sempurna untuk memuliakannya. Dia yang membentuk kita dari tanah liat dan menghembuskan kehidupan ke dalam debu, dapat membangkitkan kekekalan dari partikel terkecil yang tak terlihat. Yang Tuhan butuhkan hanyalah iman yang hidup, hati yang bahkan di tengah abu pun masih berkata, Tuhan, aku percaya kepada MU. Dan ini, pendengar yang terkasih, bisa kamu persembahkan hari ini. Kamu bisa memilih untuk menjalani hidupmu dengan makna. Kamu bisa memilih untuk memperlakukan tubuhmu dengan martabat. Kamu bisa mempersiapkan jiwamu untuk perjumpaan dengan kasih, dan kamu bisa menghibur orang-orang yang kamu cintai, dengan menunjukkan lewat teladanmu bahwa kematian bukanlah dinding, tetapi pintu yang mengantar ke dalam pelukan Bapa. Dan sekarang, sebelum kita menutup pesan ini, ambillah waktu sejenak dalam keheningan. Pejamkan matamu, dan ucapkan kata-kata ini dalam hatimu, Yesus, aku berharap kepada MU. Meskipun aku mati, aku tahu aku akan hidup. Ambillah tubuhku, jiwaku, kisahku, jadikan milik MU. Jangan biarkan maut dan abu memisahkanku dari kasih MU. Amin. Hari ini kita telah berjalan bersama dalam sebuah misteri yang menyentuh kita semua, kematian, tubuh kita, dan janji kebangkitan. Kita telah melihat bahwa kremasi bukanlah penghalang bagi harapan Kristiani, asalkan kita memperlakukannya dengan iman, rasa hormat, dan ketaatan kepada gereja. Kita telah diingatkan bahwa tubuh kita, meskipun rapuh dan fana, adalah bait Roh Kudus dan layak dihormati bahkan dalam kematian. Dan kita telah mendengar seruan yang mendesak untuk mempersiapkan hati dan hidup kita bagi perjumpaan akhir dengan Yesus, Tuhan atas kehidupan. Di tengah dunia yang sering mencoba menyembunyikan kematian, gereja mengundang kita untuk menatapnya. Dengan keberanian, dengan iman yang mendalam, dan dengan kepastian bahwa kematian bukanlah akhir, melainkan awal dari kehidupan yang kekal, jangan biarkan rasa takut atau ketidaktahuan merampas damai yang hanya bisa diberikan oleh Tuhan. Jangan
Biarkan sikap acuh atau ketidaksadaran mengaburkan kesaksian imanmu kepada mereka yang kamu kasihi. Hiduplah hari ini dengan harapan yang hidup, dengan keyakinan bahwa meskipun tubuh ini mati, jiwa akan bangkit dengan mulia, dan suatu hari kita akan melihat Yesus muka dengan muka. Jika pesan ini menyentuh hatimu, aku mengundangmu untuk berlangganan saluran kami. Di sini kamu akan menemukan kata-kata yang membangunkan jiwa, cahaya untuk perjalananmu, dan pelukan rohani yang menguatkan imanmu setiap hari. Bagikan video ini kepada siapapun yang membutuhkan penghiburan dan harapan di tengah kehilangan atau ketakutan. Ingatlah selalu, Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Di dalam Dia, Mount kehilangan kuasanya. Semoga damai Kristus, yang melampaui segala akal, menjaga hatimu dan memenuhi hidupmu dengan harapan.